Dulu dia meninggalkanku karena aku miskin. Sekarang dia menangis saat tahu siapa aku sekarang. Dulu, dia mencampakkanku karena aku miskin. Katanya lelaki sepertiku tak akan pernah punya masa depan. Di depan banyak orang, dia mempermalukanku, menghancurkan harga diriku, lalu pergi memilih pria kaya yang dianggap bisa memberinya segalanya. Aku hanya bisa diam, menahan air mata dan menelan hinaan itu dalam-dalam. Tapi 8 tahun kemudian, saat aku turun dari mobil mewah di sebuah acara besar, dia berdiri terpaku menatapku. Tangannya gemetar, matanya penuh penyesalan. Lalu dia menangis saat tahu pria yang dulu dibuangnya kini telah menjadi miliarder. Bagaimana rasanya dicintai saat sederhana, lalu ditinggalkan ketika keadaan sedang sulit? Bagaimana pedihnya dihina karena kemiskinan, namun bertahun-tahun kemudian kembali sebagai sosok yang tak lagi dipandang sebelah mata. Kisah ini penuh luka, perjuangan, air mata, dan penyesalan yang datang terlambat. Sebelum cerita dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian semua. Raka adalah pemuda biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil di gang sempit pinggiran kota. Atapnya sering bocor saat hujan turun deras, dindingnya lembab, dan perabot di dalamnya hanya seadanya. Namun di tempat sesederhana itu, Raka menyimpan mimpi besar untuk masa depannya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun, merapikan tempat tidur, lalu berangkat bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah toko distribusi barang. Gajinya tak seberapa, hanya cukup untuk membayar kontrakan, makan sederhana, dan sedikit tabungan yang selalu ia sisihkan dengan disiplin. Meski hidup pas-pasan, Raka dikenal sebagai pribadi yang rajin, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja keras suatu hari akan mengubah nasibnya. Di sela kesibukan mengangkat barang dan mencatat stok, ia sering membayangkan memiliki usaha sendiri. Mimpi itu terasa jauh, tetapi tidak pernah ia lepaskan. Di tengah kehidupan yang keras, ada satu hal yang selalu membuat Raka tersenyum. Nadira. Nadira adalah wanita cantik yang dulu dikenalnya saat masih kuliah. Parasnya menawan, gayanya anggun, dan selalu menjadi pusat perhatian. Banyak pria mapan mendekatinya, namun saat itu Nadira justru memilih Raka yang sederhana. Itulah sebabnya Raka mencintainya dengan sepenuh hati. Ia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Setiap akhir pekan, Raka berusaha mengajak Nadira jalan meski hanya ke taman kota atau kedai kopi kecil. Ia menabung berbulan-bulan untuk membelikan hadiah sederhana saat ulang tahun Nadira, berupa kalung kecil yang harganya tak seberapa. Saat memberikannya, wajah Raka penuh harap. Aku tahu ini tidak mahal, ucap Raka pelan, tapi aku beli dengan sepenuh hati. Nadira hanya tersenyum tipis. Makasih. Raka tak pernah marah ketika Nadira sering membandingkan dirinya dengan teman-teman yang punya mobil, gaji besar, atau pekerjaan bergengsi. Ia mengira semua itu hanya candaan. Ia memilih diam saat Nadira mengeluh karena harus naik motor tuanya yang sering mogok. Ia menahan malu saat Nadira meminta makan di restoran mahal. Lalu ia harus menghitung sisa uang di dompetnya. Bagi Raka, cinta berarti berjuang dan mengalah. Namun perlahan, ia mulai merasakan perubahan pada Nadira. Wanita itu tak lagi menatapnya dengan hangat. Pesan-pesannya semakin singkat. Pertemuan mereka semakin jarang. Senyum Nadira kini lebih sering diganti keluhan. Raka sadar, di mata Nadira, cinta mulai kalah oleh keadaan. Dan tanpa ia ketahui, badai besar sedang menunggu di depan. Beberapa minggu setelah perubahan sikap Nadira semakin terasa, Raka menerima pesan singkat darinya. Sore ini ketemu, aku mau bicara penting.
Pesan itu sederhana, tetapi membuat dada Raka berdebar tak menentu. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir positif. Mungkin Nadira hanya sedang banyak tekanan. Mungkin mereka hanya perlu berbicara baik-baik seperti dulu. Sepulang kerja, Raka bahkan menyempatkan diri mampir ke toko kecil untuk membeli bunga sederhana. Bukan bunga mahal, hanya rangkaian kecil yang dibungkus kertas coklat. Ia tahu Nadira suka bunga segar. Meski uang di dompetnya tinggal sedikit hingga gajian minggu depan, ia tetap membelinya dengan senyum penuh harap. Mereka bertemu di sebuah kafe mewah di pusat kota, tempat yang biasa didatangi kalangan berada. Raka datang dengan kemeja paling rapi yang ia punya, meski warnanya sudah sedikit pudar. Sepatu kerjanya juga sudah mulai usang, namun ia membersihkannya hingga mengilap. Saat masuk ke dalam, ia melihat Nadira duduk di dekat jendela besar. Penampilannya begitu elegan, dengan tas mahal di meja dan ponsel terbaru di tangan. Wajahnya cantik seperti biasa, tetapi sorot matanya terasa dingin dan jauh. Raka tersenyum hangat, lalu menyerahkan bunga itu. Ini buat kamu. Nadira menatap bunga itu sekilas, lalu meletakkannya di samping kursi tanpa ekspresi. Makasih. Nada suaranya datar, membuat senyum Raka perlahan memudar. Ia duduk di hadapan Nadira. Suasana hening beberapa saat. Raka mencoba membuka percakapan. Kamu kelihatan capek? Ada masalah? Nadira menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Raka. Aku capek, Kak. Capek hidup begini. Raka mengernyit bingung. Maksud kamu? Aku capek serba kekurangan. Capek lihat teman-temanku jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil, tunangan sama pria sukses. Sementara aku masih jalan sama kamu yang tiap bulan bingung bayar kontrakan. Kata-kata itu menghantam Raka seperti tamparan keras. Nadira, aku sedang berusaha. Aku kerja setiap hari. Aku juga nabung buat masa depan kita. Nadira tertawa kecil. Sinis. Masa depan? Dengan gaji seperti kamu. Sampai kapan aku harus nunggu? Raka menunduk sesaat, mencoba menahan emosinya. Aku memang belum berhasil sekarang, tapi aku janji akan terus berjuang. Janji? Potong Nadira cepat. Janji nggak bisa bayar tagihan. Kah, suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Beberapa orang mulai melirik meja mereka. Raka menggenggam tangannya erat di bawah meja. Jadi, kamu mau apa? Nadira berdiri perlahan. Wajahnya tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Aku mau selesai. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Nadira, aku butuh lelaki yang bisa memberiku kehidupan layak. Bukan lelaki baik yang cuma punya mimpi besar tapi kantong kosong. Air mata hampir jatuh dari mata Raka, namun ia menahannya sekuat tenaga. Apa selama ini? Semua yang kita jalani nggak berarti. Nadira menatapnya dingin. Cinta itu penting, tapi uang jauh lebih penting. Kalimat itu menghancurkan seluruh harapan yang selama ini dijaga Raka. Nadira mengambil tasnya, lalu melangkah pergi. Sebelum meninggalkan meja, ia menoleh sebentar dan berkata, kalau kamu benar-benar sayang sama aku, harusnya dari dulu kamu jadi orang sukses. Langkah kakinya menjauh tanpa menoleh lagi. Raka duduk terpaku. Tangannya gemetar. Bunga yang tadi ia bawa tergeletak di lantai, terinjak seseorang yang lewat. Ia ingin memanggil Nadira. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya sungguh sedang berjuang. Namun tenggorokannya tercekat. Tak satu kata pun keluar. Di tengah kafe yang ramai, Raka merasa sendirian. Ia menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh ke meja. Bukan hanya hatinya yang patah malam itu. Harga dirinya ikut hancur bersama kata-kata wanita yang paling ia cintai. Malam setelah perpisahan itu, hujan turun deras, membasahi jalanan kota. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air, seperti bayangan hidup yang kacau dan tak menentu.
Raka berjalan pulang seorang diri dari halte menuju kontrakan kecilnya. Langkahnya berat, seolah setiap pijakan membawa beban yang semakin menyesakkan dada. Bunga yang tadi ia beli sudah ia buang ke tong sampah di pinggir jalan. Pelopaknya hancur terkena hujan, sama seperti harapan yang baru saja dipatahkan. Sesampainya di kamar kontrakan, Raka membuka pintu perlahan. Ruangan sempit itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pesan masuk dari Nadira. Tidak ada panggilan. Tidak ada penjelasan. Yang tersisa hanya sepi. Ia duduk di tepi ranjang tipis, menatap dinding kusam di depannya. Beberapa menit kemudian, tubuhnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Raka menangis tanpa bisa menahan diri. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan wanita yang dicintai. Ia menangis karena merasa gagal. Semua ucapan Nadira berputar-putar di kepalanya. Aku capek hidup begini. Kamu tiap bulan bingung bayar kontrakan. Kantong kosong. Kalau kamu sayang, harusnya dari dulu kamu sukses. Setiap kalimat itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya berulang kali. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Dadanya sesak. Ia sudah bekerja sekeras mungkin. Ia bangun pagi, pulang malam, menahan lapar, menahan lelah, menabung sedikit demi sedikit. Tapi di mata orang yang paling ia cintai, semua itu tidak ada artinya. Beberapa saat kemudian, pandangannya tertuju pada bingkai foto kecil di atas meja. Foto lama saat ia dan Nadira tertawa di taman kota. Wajah mereka tampak bahagia dan polos. Raka menambil bingkai itu, memandanginya lama. Jadi selama ini, kamu hanya mencintaiku saat aku masih cukup untuk dibanggakan, gumamnya lirih. Air matanya jatuh mengenai kaca foto. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan bingkai itu ke dalam laci, lalu menutupnya rapat. Bersamaan dengan itu, ia seperti menutup satu babak hidupnya. Malam semakin larut, hujan belum berhenti. Namun di tengah luka yang dalam, sesuatu mulai tumbuh dalam hati Raka. Tekad. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di cermin retak dekat pintu. Wajahnya lelah, matanya merah, bajunya basah. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kemarahan yang berubah menjadi keberanian. Dengan suara parau, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, tapi agar tak seorang pun bisa merendahkanku lagi." Sejak malam itu, hidup Raka berubah total. Ia mulai menyusun jadwal baru. Pagi hingga sore tetap bekerja di gudang. Setelah itu, ia mengambil pekerjaan tambahan sebagai kurir malam. Pulang lewat tengah malam. Tidur hanya beberapa jam, lalu bangun lagi sebelum subuh. Di sela waktu istirahat, ia belajar dari video gratis tentang bisnis, keuangan, dan pemasaran. Ia membaca buku-buku bekas yang dibeli murah di pasar loak. Ia mencatat ide-ide usaha di buku kecil yang selalu dibawanya. Tubuhnya sering nyaris tumbang karena kelelahan. Tangannya kapalan. Punggungnya pegel. Matanya perih karena kurang tidur. Namun setiap kali ingin menyerah, ia teringat kata-kata Nadira. Dan rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Beberapa teman mengajak perubahan Raka. Ngapain kerja segila itu? Memangnya kamu mau jadi konglomerat? Sudahlah, nasib orang kecil ya begini. Raka hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, pria yang dulu lembut dan pasrah, kini sedang ditempa luka menjadi sosok baru. Bulan demi bulan berlalu, tabungannya mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Ia menahan keinginan membeli hal-hal yang tak perlu. Makan seadanya, tidak liburan, tidak bersenang-senang. Semua demi satu tujuan, keluar dari hidup yang pernah mempermalukannya. Di suatu malam yang tenang, Raka menulis satu kalimat besar di dinding kamarnya dengan spidol hitam. Suatu hari hidupku akan berubah.
Dan sejak itu, setiap pagi saat bangun dan setiap malam sebelum tidur, ia membaca kalimat itu. Luka di hatinya memang belum sembuh, tapi kini luka itu bukan lagi alasan untuk jatuh, melainkan alasan untuk berlari lebih jauh. Hari-hari Raka setelah malam perpisahan itu berubah menjadi rangkaian perjuangan tanpa henti. Waktu yang dulu habis untuk memikirkan Nadira, kini ia gunakan sepenuhnya untuk membangun masa depan. Ia hidup seperti mesin yang terus bergerak, hampir tanpa jeda. Pagi hari, ia tetap bekerja di gudang, mengangkat dus-dus berat, mengecek stok barang, dan mengantar pesanan ke toko-toko kecil. Malam harinya, ia menjadi kurir keliling kota. Saat orang lain beristirahat, Raka masih menyusuri jalanan dengan motor tuanya, menerobos hujan dan dingin demi tambahan penghasilan. Tubuhnya sering dipenuhi memar karena kelelahan. Tangannya kasar dan kapalan. Tetapi semangatnya justru semakin keras. Setiap rupiah yang ia dapatkan tidak pernah dihamburkan. Ia mencatat pengeluaran dengan teliti, menekan semua kebutuhan yang tidak penting, dan menabung sebanyak mungkin. Makan sederhana sudah cukup baginya. Baju baru tidak perlu, hiburan tidak penting. Baginya, kemiskinan bukan lagi nasib, melainkan tantangan yang harus dikalahkan. Di sela waktu istirahat yang singkat, Raka terus belajar. Ia menonton video tentang bisnis, membaca buku-buku bekas tentang pemasaran dan manajemen, bahkan bertanya pada para pedagang sukses yang ia temui saat mengantar barang. Dari sana, ia melihat satu peluang besar. Banyak toko kecil kesulitan mendapatkan distribusi barang dengan cepat dan harga bersaing. Dengan modal tabungan yang sangat terbatas, Raka memberanikan diri memulai usaha kecil-kecilan sebagai penyalur barang kebutuhan harian. Ia menyewa gudang sempit di belakang pasar dan hanya memiliki satu rak tua, satu meja lipat, dan motor tua sebagai kendaraan operasional. Semua ia kerjakan sendiri. Ia menerima pesanan, mencatat stok, mengangkat barang, mengantar pesanan, hingga membersihkan gudang. Siang bekerja, malang menjalankan usahanya. Tidurnya sering hanya 3 jam sehari. Awalnya tidak mudah. Banyak pemilik toko meremehkannya. Kamu mau jadi distributor? Modal motor butut begini, besok juga tutup. Raka hanya tersenyum dan terus bekerja. Beberapa bulan pertama sangat berat. Ada pelanggan yang tidak membayar tepat waktu, ada barang rusak di jalan, ada supplier yang menipu kualitas produk. Bahkan suatu ketika, ia mengalami kerugian besar hingga tabungan hampir habis. Malam itu, ia duduk sendirian di gudang gelap, menatap angka minus di buku catatan. Untuk sesaat, ia merasa ingin menyerah. Namun ia teringat masa lalu. Ia teringat hinaan yang pernah merobek harga dirinya. Ia bangkit, menyalakan lampu gudang, lalu kembali bekerja. Pelan tapi pasti, ketekunan mulai membuahkan hasil. Raka dikenal jujur, cepat, dan selalu menepati janji. Toko-toko kecil mulai percaya padanya. Pesanan semakin banyak. Motor tua diganti mobil pickup bekas. Gudang sempit berpindah ke tempat yang lebih besar. 2 tahun kemudian, ia sudah memiliki beberapa karyawan. 3 tahun kemudian, ia membuka cabang di kota sebelah. 4 tahun kemudian, usahanya merambah distribusi bahan pokok ke berbagai daerah. Raka tidak hanya bekerja keras, ia juga cerdas. Keuntungan usaha tidak ia habiskan untuk gaya hidup mewah. Ia putar kembali menjadi investasi. Ia membeli ruko, lahan kecil, dan saham perusahaan logistik. Saat orang lain sibuk pamer, Raka sibuk membangun fondasi. Tahun demi tahun berlalu. Nama Raka Pratama mulai dikenal di dunia bisnis sebagai pengusaha muda yang bangkit dari nol. Banyak media ingin mewawancarainya. Banyak orang kagum pada kisah suksesnya.
Namun, hanya sedikit yang tahu berapa banyak malam lapar, berapa banyak air mata, dan berapa banyak penghinaan yang menjadi bahan bakar perjalanannya. 8 tahun sejak hari itu, hidup Raka berubah sepenuhnya. Ia kini memiliki perusahaan logistik besar dengan cabang di banyak kota. Truk-truk bertuliskan nama perusahaannya melintas setiap hari di jalan raya. Ia memiliki rumah megah, investasi properti, dan kekayaan yang nilainya mencapai miliaran demi miliaran rupiah. Media menjulukinya sebagai salah satu miliarder muda paling inspiratif di negeri itu. Tetapi yang paling menakjubkan bukanlah hartanya, melainkan sikapnya. Raka tetap sederhana, ia masih menghormati karyawan lama yang dulu bekerja bersamanya. Ia masih menyapa sopir dan petugas kebersihan dengan ramah. Ia masih ingat rasanya diremehkan saat tak punya apa-apa. Di ruang kerjanya yang luas, tergantung satu bingkai sederhana berisi tulisan tangan lama dari kamar kontrakannya. Suatu hari, hidupku akan berubah. Dan hari itu akhirnya benar-benar datang. 8 tahun berlalu sejak hari ketika Nadira meninggalkannya di kafe mewah dengan kata-kata yang menghancurkan. Banyak hal telah berubah. Kota tempat mereka tinggal kini dipenuhi gedung-gedung baru, jalan yang semakin ramai, dan wajah-wajah asing yang terus berlari mengejar ambisi. Namun perubahan terbesar terjadi pada diri Raka. Malam itu, ia mendapat undangan sebagai tamu kehormatan dalam sebuah acara amal bergengsi yang dihadiri pengusaha besar, pejabat, dan tokoh masyarakat. Acara itu digelar di hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Ballroom megah dihiasi lampu kristal yang berkilauan, karpet merah terbentang panjang, dan deretan mobil mewah berhenti bergantian di depan pintu utama. Sebuah sedan hitam panjang perlahan memasuki area drop-off. Para petugas keamanan segera membuka jalan. Kamera media menoleh ke arah mobil itu. Pintu terbuka. Raka turun dengan langkah tenang, mengenakan setelan jas gelap yang elegan. Wajahnya tampak dewasa, tegas, namun tetap sederhana. Tidak ada kesombongan di sorot matanya. Ia hanya memberi senyum sopan kepada para penyambut, lalu berjalan masuk dengan tenang. Beberapa orang berbisik mengenali namanya. Itu Raka Pratama yang punya jaringan logistik terbesar itu. Masih muda sekali. Raka sudah terbiasa dengan perhatian semacam itu. Namun ia tetap rendah hati. Ia datang bukan untuk pamer, melainkan untuk memenuhi undangan donasi pendidikan anak-anak kurang mampu. Saat melangkah melewati lobi hotel yang luas, tiba-tiba langkahnya terhenti sesaat. Di dekat meja registrasi, berdiri seorang wanita yang menatapnya tanpa berkedip. Wanita itu adalah Nadira. Raka hampir tak mengenalinya. Wajah cantik yang dulu selalu bersinar, kini tampak letih. Riasannya tebal, tetapi tidak mampu menyembunyikan garis kelelahan di bawah matanya. Tubuhnya masih anggun, namun aura percaya diri yang dulu begitu kuat kini terasa rapuh. Tangan Nadira gemetar saat menggenggam clutch bak kecilnya. Raka, suaranya bergetar. Raka menoleh penuh tenang. Dalam sepersekian detik, ribuan kenangan lama berkelebat di benaknya. Kafe mewah, bunga yang jatuh ke lantai, hujan malam perpisahan, kamar kontrakan, air mata, janji untuk bangkit. Namun semua itu hanya lewat seperti bayangan. Ia tersenyum tipis dan menjawab sopan. Iya, apa kabar Nadira? Sapaan sederhana itu justru membuat Nadira semakin terpukul. Tidak ada nada dendam, tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran. Hanya ketenangan dari pria yang dulu pernah ia rendahkan. Aku baik, jawabnya pelan, meski jelas hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Suasana di sekitar mereka seakan memudar. Nadira memandangi Raka dari ujung kepala sampai kaki. Jas mahal, jam tangan elegan, sepatu mengilap, sikap percaya diri, dan wibawa yang tak bisa dibeli.
Sulit baginya menerima kenyataan bahwa pria yang dulu ia sebut tak punya masa depan kini berdiri sebagai sosok yang dikagumi semua orang. Aku sering lihat berita tentang kamu, kata Nadira dengan suara nyaris berbisik. Aku cuma nggak pernah nyangka itu benar-benar kamu. Raka mengangguk ringan. Hidup memang penuh kejutan. Nadira menunduk. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Salah satu panitia datang menghampiri. Selamat datang Pak Raka. Semua sudah menunggu Bapak di ballroom utama. Raka mengangguk sopan. Baik, saya segera ke sana. Panitia itu tersenyum hormat lalu pergi. Nadira menyaksikan semuanya dengan dada sesak. 8 tahun lalu, Raka adalah pria yang dipandang rendah. Kini semua orang menyambutnya dengan hormat. Raka, panggil Nadira sebelum ia melangkah pergi. Raka menoleh. Ada yang ingin kamu sampaikan? Nadira membuka mulut. Namun tak ada kata keluar. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin menjelaskan semuanya. Ia ingin memutar waktu. Tetapi 8 tahun terlalu panjang untuk dijelaskan hanya dalam satu malam. Raka melihat kebingungan itu dan berkata lembut, kalau ada waktu nanti, kita bicara. Lalu ia berjalan menuju ballroom dengan langkah mantap. Nadira berdiri terpaku, menatap punggung pria yang dulu pernah memohon agar tidak ditinggalkan. Kini pria itu berjalan menjauh tanpa perlu menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadira merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ia sadar, malam ini ia bukan sedang bertemu mantan kekasih. Ia sedang bertemu kesempatan terbesar yang pernah ia buang dengan tangannya sendiri. Akara amal berlangsung meriah. Musik lembut mengalun di dalam ballroom megah, lampu kristal memantulkan cahaya keemasan, dan para tamu penting saling berbincang sambil membawa gelas minuman. Di atas panggung, nama Raka Pratama beberapa kali disebut sebagai donatur utama malam itu. Tepuk tangan bergema memenuhi ruangan. Namun, di sudut dekat jendela besar, Nadira berdiri sendirian. Ia memandangi Raka dari kejauhan. Pria yang dulu pernah ia tinggalkan kini menjadi pusat perhatian semua orang. Setiap orang ingin menyalaminya. Banyak yang tersenyum hormat, beberapa bahkan meminta foto bersama. Nadira menelan ludah dengan susah payah. Dulu, ia menganggap Raka terlalu kecil untuk masa depannya. Kini, ia merasa dirinya terlalu kecil untuk berdiri di dekat Raka. Kenangan lama bermunculan satu persatu seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Ia teringat saat Raka rela menjemputnya kehujanan dengan motor tua. Ia teringat hadiah bunga sederhana yang pernah ia remehkan. Ia teringat pria itu selalu mendengarkan keluhannya, tanpa pernah membalas dengan kemarahan. Dan yang paling menyakitkan, ia teringat malam ketika ia mematahkan hati Raka dengan kata-kata kejam. Cinta nggak bisa bayar tagihan. Kalimat itu dulu terasa benar baginya. Kini kalimat itu terdengar begitu hina. Air mata mulai memenuhi mata Nadira. Ia menahan sesak di dada, lalu melangkah pelan menuju balkon samping ballroom yang lebih sepi. Tangannya gemetar. Begitu pintu kaca tertutup di belakangnya, pertahanannya runtuh. Ia menangis. Tangis yang selama bertahun-tahun ia tahan. Setelah meninggalkan Raka, Nadira memang sempat hidup mewah bersama pria kaya yang ia pilih. Restoran mahal, liburan luar negeri, tas bermerek, pesta elit, semua yang dulu ia impikan sempat ia rasakan. Namun kemewahan itu hanya topeng. Pria itu ternyata kasar, gemar berjudi, dan menumpuk hutang diam-diam. Saat bisnisnya hancur, ia meninggalkan Nadira begitu saja dengan masalah keuangan dan rasa malu yang besar. Teman-teman yang dulu mengelilinginya perlahan menghilang. Orang-orang yang memuji saat ia berada di atas, tak satu pun datang ketika ia jatuh. Selama ini, Nadira selalu menyalahkan nasib.
Malam ini, ia sadar akar dari semuanya adalah pilihannya sendiri. Suara langkah kaki mendekat. Nadira menoleh. Raka berdiri di ambang pintu balkon dengan ekspresi tenang. Aku lihat kamu keluar, katanya lembut. Kamu baik-baik saja? Mendengar perhatian sederhana itu, tangis Nadira justru semakin pecah. Kenapa kamu masih bisa bicara sebaik ini padaku? Isaknya. Setelah semua yang aku lakukan, Raka berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. Karena marah terlalu lama hanya akan melelahkan. Nadira menutup wajahnya. Aku salah besar. Ia menatap Raka dengan mata merah dan suara bergetar. Dulu aku meninggalkan orang terbaik dalam hidupku. Aku mengira uang adalah segalanya. Aku pikir pria kaya pasti bisa membahagiakan. Raka diam mendengarkan. Aku buta oleh gengsi, lanjut Nadira. Aku menukar ketulusan dengan kemuahan palsu. Air matanya jatuh semakin deras. Setiap kali hidupku hancur, aku selalu teringat kamu. Terbayang bagaimana dulu kamu memperlakukanku dengan tulus. Tapi aku terlalu egois untuk mengakuinya. Raka menarik napas perlahan. Tidak ada rasa puas melihat Nadira hancur. Yang ada hanya ketenangan dari luka yang telah sembuh. Aku pernah sangat mencintaimu, ucapnya pelan. Dan saat kamu pergi, aku benar-benar hancur. Nadira menunduk, bahunya bergetar. Maafkan aku. Raka menatap langit malam di luar balkon. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Nadira mengangkat wajahnya. Sedikit harapan muncul di matanya. Kalau begitu, apakah masih ada kesempatan untuk kita? Kalimat itu keluar dengan penuh putus asa. Bisakah kita mulai dari awal? Aku tahu aku tidak pantas meminta, tapi aku menyesal setiap hari. Raka tersenyum tipis, namun senyum itu penuh jarak. Waktu bisa berputar dalam jam, Nadira, katanya tenang, tapi tidak dalam hidup. Mata Nadira membesar, lalu kembali basah. Raka melanjutkan, ada hal-hal yang jika rusak bisa diperbaiki, tapi ada juga yang jika hilang tak akan kembali sama. Nadira terisak, kali ini lebih pelan. Ia tahu itu bukan ucapan kejam, itu adalah kebenaran. Aku berharap kamu bahagia, kata Raka. Tapi kebahagiaan itu bukan lagi bersamaku. Nadira tak sanggup menjawab. Ia hanya menangis sambil menatap pria yang dulu begitu mudah ia lepaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar memahami bahwa penyesalan paling menyakitkan bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan seseorang yang tulus mencintainya saat orang itu sudah tak mungkin kembali. Setelah percakapan di balkon itu berakhir, suasana hening menggantung di antara mereka. Nadira masih berdiri dengan mata sembab, sementara Raka menatapnya sejenak dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan yang dipamerkan, tidak ada kata-kata untuk menjatuhkan. Semua dendam yang dulu mungkin pernah ada, telah lama habis dimakan waktu. Raka mengangguk kecil sebagai tanda pamit. Jaga dirimu baik-baik, Nadira. Kalimat itu sederhana, tetapi justru menusuk hati Nadira lebih dalam daripada ribuan hinaan. Ia berharap Raka marah, berharap ia dibentak, berharap pria itu menyalahkannya agar rasa bersalah di dadanya sedikit berkurang. Namun yang ia terima justru ketulusan terakhir dari seseorang yang pernah ia lukai. Raka lalu berbalik dan berjalan meninggalkan balkon. Langkahnya tenang, mantap, dan penuh kendali. Nadira menatap punggung itu dengan dada sesak. 8 tahun lalu, punggung yang sama pernah mengejarnya dengan putus asa, memohon agar tidak ditinggalkan. Kini punggung itu menjauh tanpa beban. Nadira menutup mulutnya menahan tangis. Beberapa menit kemudian, acara amal selesai. Para tamu mulai keluar dari ballroom menuju lobi utama.
Nadira ikut berjalan pelan di antara kerumunan. Matanya terus mencari sosok Raka. Entah mengapa, ia ingin melihatnya sekali lagi sebelum malam berakhir. Di depan hotel, udara malam terasa sejuk. Lampu kota berpendar di jalan yang basah setelah hujan sore tadi. Deretan mobil mewah menunggu para tamu. Beberapa sopir berbaris sigap membuka pintu. Lalu Nadira melihat Raka. Namun kali ini, Raka tidak sendirian. Di dekat mobilnya berdiri seorang wanita sederhana berwajah lembut, mengenakan gaun elegan tanpa berlebihan. Senyumnya hangat, matanya teduh. Di sampingnya ada seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 5 tahun yang berlari riang begitu melihat Raka. "Papa!" Anak itu memeluk kaki Raka dengan tawa ceria. Wajah Raka yang tadi tenang seketika berubah hangat. Ia membungkuk, mengangkat anak kecil itu ke dalam pelukannya, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Wanita itu tersenyum. "Kamu lama sekali," katanya, lembut. "Maaf, ada beberapa tamu yang harus disapa," jawab Raka sambil tersenyum. Raka kemudian menatap wanita itu dengan sorot penuh cinta yang tulus dan damai. Sorot mata yang dulu pernah ia berikan kepada Nadira. Wanita itu adalah Maya, istrinya. Maya bukan wanita glamor. Ia bukan sosialita terkenal. Ia bukan pewaris kekayaan besar. Ia adalah perempuan sederhana yang hadir di masa tersulit hidup Raka. Saat usaha Raka masih kecil dan penuh hutang, Maya datang bukan membawa tuntutan, tetapi dukungan. Saat Raka gagal, Maya tetap bertahan. Saat Raka lelah, Maya menguatkan. Ia mencintai Raka bukan karena hasilnya, melainkan perjuangannya. Melihat pemandangan itu, kaki Nadira terasa lemas. Ia berdiri jauh di bawah tiang lampu hotel, memandangi keluarga kecil itu dengan air mata yang kembali jatuh. Raka membantu Maya masuk ke mobil, lalu mengajak anaknya duduk sambil bercanda kecil. Tawa mereka terdengar hangat, sederhana, namun penuh kebahagiaan yang nyata. Tidak ada kemewahan dunia yang bisa menandingi kedamaian itu. Untuk pertama kalinya, Nadira menyadari sesuatu yang sangat pahit. Ia dulu mengira Raka kalah karena miskin. Padahal yang kalah adalah dirinya sendiri. Karena gagal mengenali nilai seorang manusia saat masih sederhana. Ia memilih pria berdasarkan harta, sementara wanita lain memilih Raka berdasarkan hati. Dan wanita itulah yang kini menikmati buah dari perjuangan Raka. Mobil perlahan melaju meninggalkan halaman hotel. Sebelum pintu tertutup sempurna, anak kecil itu melambaikan tangan ke arah luar dengan polos. Nadira hanya mampu menatap kosong sampai lampu belakang mobil itu hilang di tikungan jalan. Malam semakin sunyi. Nadira berdiri sendirian di tengah keramaian yang tak lagi berarti. Tangannya menggenggam clutchback erat, namun hatinya terasa kosong. Dia sadar, Raka memang menang. Bukan karena menjadi miliarder, bukan karena dihormati banyak orang, bukan karena memiliki perusahaan besar. Raka menang karena ia tidak membiarkan luka mengubahnya menjadi orang jahat. Ia memilih bangkit, bekerja keras, memaafkan, dan membangun keluarga yang penuh cinta. Sementara Nadira kalah bukan karena miskin atau gagal. Ia kalah karena menukar ketulusan dengan gengsi dan baru menyadari nilainya saat semuanya telah terlambat. Dengan langkah pelan, Nadira berjalan meninggalkan hotel seorang diri. Air matanya terus jatuh. Tetapi kali ini bukan karena kehilangan mantan kekasih. Ia menangis karena kehilangan kesempatan menjadi bagian dari kebahagiaan yang seharusnya bisa ia jaga sejak dulu. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak pernah diam. Keadaan hari ini bukan jaminan untuk selamanya. Begitu juga kesulitan yang sedang dialami seseorang bukan berarti itulah akhir dari perjalanannya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari isi dompet, pekerjaan sederhana, atau kondisi hidupnya saat ini. Karena seringkali orang yang sedang diremehkan justru sedang berjuang diam-diam untuk menjadi luar biasa. Cinta sejati tidak dibangun di atas harta, gengsi,
atau kemewahan sesaat, melainkan di atas ketulusan, kesetiaan, kesabaran, dan kemampuan untuk saling mendukung saat keadaan sulit. Banyak orang datang saat kita berada di puncak, tetapi hanya sedikit yang bertahan ketika kita berada di bawah. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena itu, hargailah orang yang tulus mencintaimu sebelum waktu mengambil kesempatan itu selamanya. Jika kalian menyukai kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.